Hai, selamat datang di channel Story Hujan. Di sini setiap kata menjadi cerita, dan setiap cerita mengalir seperti hujan, pelan, namun mampu menembus hati. Channel ini akan membawamu masuk ke dunia yang penuh emosi, konflik, cinta, dan rahasia yang tak terduga. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan tentunya subscribe, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Story Hujan. Yuk, kita mulai kisahnya. Shinta menatap megahnya gedung keluarga Pratama, suaminya, di seberang jalan. Sekilas ia tampak tersenyum ramah ketika tangan suaminya, Arya, melambai dari balkon. Namun di dalam hati Shinta terpendam bara dendam yang menggelegak. Dahulu, berkat tangan dingin keluarga Pratama, ayah Shinta terjerumus dalam bisnis haram mereka. Utang menumpuk, reputasi hancur, dan akhirnya pabrik orang tuanya bangkrut. Hari itu ibunya menangis terisak, mengungkapkan bahwa jika tidak ada bantuan dari tempat lain, keluarga mereka akan terjerembab semakin dalam. Shinta mematung di pelataran taman luas itu, mengenang semua penderitaan keluarga. Sejak itu, ia bertekad akan membalas. Kumiskinkan kembali suamiku dan keluarganya. Dan hari ini, 1 tahun pernikahan dengan Arya Pratama, dimulailah babak pertama rencana balas dendamnya. Malam pernikahan Shinta dan Arya berkilau gemerlap. Tamu undangan menyaksikan pasangan serasi ini menari mesra. Namun Shinta menahan napas, menyembunyikan dendamnya. Ia tahu, sebagai istri, ia punya akses ke semua detail keuangan keluarga Pratama. Peluang itu yang ditunggunya. Ayah Arya, Hendra Pratama, Ketua Dewan Komisaris Grup Pratama, adalah sosok dingin yang pernah meruntuhkan bisnis ayah Shinta tanpa ampun. Kini ia memandang Shinta seakan putri keluarga, tak pernah tahu rahasia kelam masa lalu. Dalam sesaat, Shinta bergumam di bibirnya. Tunggu saja, Hendra. Engkau dan keluarga akan merasakan pahitnya kehidupan yang kumiskinkan. Sejak pagi buta, Shinta sudah sibuk mengatur segalanya. Ia berdandan anggun, memastikan setiap tamu undangan merasa dimanjakan. Namun di balik senyum manisnya, hatinya menolak untuk luluh. Ia mulai mempelajari buku catatan keuangan keluarga Pratama. Aset berlimpah, rekening bisnis tersembunyi, dan jaringan konglomerat yang luas. Satu persatu ia mencatat titik lemah. Arya, meski ikut memuji keterampilan istri barunya, sering bertanya mengapa Shinta tampak agak berbeda akhir-akhir ini. Sayang, kau terlihat murung. Apa yang mengganggu pikiranmu? Tanya Arya lembut. Shinta balas tersenyum palsu. Tak ada apa-apa, suamiku. Aku hanya lelah sedikit, itulah saja. Shinta memutuskan mendekati sekretaris keluarga Pratama, Rina, yang selama ini menjadi tangan kanan Hendra. Sehari-hari, Rina membantu mengatur aliran dana, memantau kontrak-kontrak besar, dan menyiapkan dokumen penting. Dengan busana resmi, Shinta mendekati meja Rina, pura-pura ramah. Rina, bisakah kau bantu aku memahami laporan keuangan terakhir? Aku penasaran dengan beberapa transaksi keluarga. Rina yang tak sadar apapun, memberi beberapa catatan. Shinta mencuri waktu di kantor, memfoto beberapa lembar kontrak dan data rekening. Hatinya melonjak. Inilah kunci untuk menenggelamkan keluarga Pratama ke dalam jurang hutang. Hari demi hari, Shinta menanamkan keraguan dalam benak Hendra. Ia mulai mengirim email anonim ke beberapa mitra terpercaya grup Pratama, menyiratkan berita bohong tentang hutang besar yang tak terbayar. Tentu saja, Hendra tak mencurigai Shinta. Ia sibuk mengurus rapat besar dengan Dewan Komisaris. Shinta di rumah berpura-pura memuji suaminya, sambil nyaris menahan canda yang akan terlontar bila saja ia melihat ekspresi Arya saat dicemuh oleh staf keuangan. Malam itu, Arya berkata, "Mama bilang ada masalah dengan beberapa klien besar. Aku ingin bantu, tapi kau tahu, mereka tidak pernah minta tolong." Shinta tersenyum lembut. "Biarkanlah, sayang. Aku yakin kau bisa atasi dengan caramu." Sela kata-katanya terasa pedas bagi hati Arya, walau dia tak tahu mengapa. Tanpa disadari, ketika rencana Shinta mulai berjalan, benih-benih keraguan tumbuh pula di hatinya sendiri. Ia melihat Arya bekerja siang malam, tak pernah kecewa meski menghadapi tekanan. Seorang suami yang penuh kasih, meski keluarganya arogan dan dingin, tak pernah menyentuhnya dengan kasar. Justru ia memanjakan Shinta, mencintainya tanpa syarat. Suatu malam ketika Arya pulang larut, ia menemukan Shinta terjaga di ruang tamu. Tatapan Shinta berubah sendu. Tanpa disadari, Arya bertanya,
Kau baik-baik saja, Shinta? Suasana hening sesaat. Shinta terpaku, menunduk, lalu mengangguk pelan. Tapi dalam hati ia bertanya-tanya, apa ini cinta atau sekadar rasa kosong yang kutanam demi balas dendam? Akhir pekan itu, Arya mengajak Shinta berlibur ke villa keluarga di puncak gunung. Udara pegunungan yang sejuk seharusnya menjadi pelipur lara bagi Shinta. Namun di sana, melihat kegembiraan Arya yang tulus, segala siasatnya seakan goyah. Di tengah kebersamaan, Arya memeluknya erat, mengucapkan kata cinta yang lembut. Kau hadir di hidupku sebagai anugerah, Shinta. Tanpamu, aku mungkin tersesat. Shinta menahan isak yang hampir pecah. Malam itu, ia menatap langit penuh bintang, mengingat wajah ibu dan ayahnya yang dahulu merintih di rumah. Namun, sesosok Arya yang polos dan penuh kasih seperti menanam keraguan di hatinya sendiri. Apakah memang aku pantas mencintainya? Kembali ke Jakarta, suasana di keluarga Pratama makin tegang. Berita anonim yang disebar Shinta berhasil membuat beberapa mitra menarik investasi, menuntut laporan audit, dan menunda kontrak. Grup Pratama mengalami tekanan likuiditas, utang jatuh tempo. Hendra bangkit marah di tengah rapat komisaris. Arya, yang mencoba menenangkan, justru mendapat tatapan dingin ayahnya. Kau tak becus mengelola aset kita. Di rumah, Arya pulang dengan wajah kusut. Shinta yang melihatnya menelan ludah. Ia merasakan getar penyesalan. Inikah yang kulakukan? Melihat Arya terluka, jantungku berdetak tak menentu. Namun ia segera menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini bagian dari rencananya. Mereka harus merasakan kepahitan yang dulu dialami keluargaku. Di samping ruangan kerja ayahnya, Arya menemukan 2 amplop berisi kontrak-kontrak bisnis yang belum ditandatangani. Ia teringat, 2 hari lalu sempat memfoto amplop tersebut untuk istrinya, Shinta, yang ingin memeriksa beberapa detail. Arya mengangkat alis. Apakah Shinta, yang tak pernah ikut campur dalam urusan perusahaan terkait dengan kekacauan ini? Dengan rasa curiga, Arya mulai menelusuri rekam jejak email Shinta. Ia menemukan satu surel dari server luar yang mengatasnamakan kawan lama. Isinya, ancaman akan membocorkan data keuangan perusahaan jika tidak segera bayar sejumlah uang. Arya merasa ada yang janggal. Mengapa Shinta seolah berada di tengah pusaran ini? Malam itu, Arya menunggu Shinta di ruang tamu saat ia pulang. Tak ada kata manis seperti biasanya, namun justru pertanyaan tajam. Shinta, sejak kapan kau berhubungan dengan pihak misterius ini? Jantung Shinta berdegup kencang. Ia menatap Arya. Kau menuduhku? Arya menekan amplop kontrak di tangannya. Suaranya bergetar. Malam ini aku ingin jujur padamu. Aku yang mengirim email itu. Aku ingin membalas apa yang keluarga ini perbuat pada keluargaku. Suasana hening. Matanya membulat, merasakan pedih. Arya terhuyung, seakan tubuhnya tertusuk. Shinta, kau bohong selama ini? Suara Arya menahan perih. Isak tangis Shinta memenuhi ruang tamu nan senyap. Semua rasa bersalah berkecamuk. Ia telah melibatkan suaminya, mencabik-cabik kebahagiaan mereka. Maafkan aku, Arya. Aku tak pernah bermaksud menyakitimu begitu dalam. Dendamku buta hingga kuhancurkan semua yang kau bangun. Arya menolak memandang wajahnya. Hatinya hancur. Istri yang dicintainya ternyata berkhianat demi balas dendam lama. Ia merasakan amarah, kecewa, sekaligus rasa cinta yang teriris pedih. Diam-diam, hatinya bertanya, bisakah aku memaafkannya? Atau semua ini sudah terlalu jauh? Keesokan harinya, Arya menolak sarapan. Ia memutuskan pergi ke kantor terlebih dahulu, meninggalkan Shinta menatap lonceng dinding ruang tamu. Di kantor, ia didekati Hendra dan ibunya, Dewi Pratama. Keduanya menatap Arya dengan bangkitnya amarah. Sudah kuduga, kau menikahi perempuan itu hanya karena ia mampu merusak kita. Suasana makin runyam. Arya menahan dirinya untuk tak membela Shinta. Dalam hatinya, ia masih peduli pada Shinta, meski seluruh keluarga memandangnya sebagai pengkhianat. Ia hanya terdiam, menyisipkan kata-kata singkat. Aku butuh waktu sendiri. Sementara Hendra menatapnya tajam, seperti menunggu kepastian tentang loyalitas anaknya. Shinta di rumah menatap lembar-lembar kontrak masa lalu, mengenang momen-momen hangat bersama Arya. Ia menangis, menyesal.
Rencananya menghancurkan keluarga Pratama telah melukai orang terdekatnya. Ia pun mengirim pesan singkat kepada Arya. Aku siap bicara, tolong beri aku kesempatan. Namun tak ada balasan. Malamnya, Shinta mendatangi rumah orang tuanya. Ibunya, walaupun prihatin, mencoba menenangkan. Nak, kau telah membalas sakit kita, tapi kau juga melukai Arya. Sekarang tergantung dirimu apakah kau ingin memperbaiki atau terjun lebih dalam kegelapan. Shinta menunduk, mempertimbangkan arti cinta sejati bagi dirinya sendiri. Pagi harinya, Shinta memutuskan mengambil langkah pertama. Ia menemui Arya di kantor, dengan setumpuk dokumen keuangan yang ia ubah. Membayar sejumlah uang tebusan pada mitra-mitra yang dirugikan. Aku ingin mengembalikan semua yang sempat kulewati. Tolong Arya, lihatlah. Aku menanggung sepenuhnya kesalahan ini, ujar Shinta lirih. Arya menatap dokumen itu, ragu. Harta keluarganya masih terancam. Namun dalam hatinya, ada rasa harap kecil yang mencoba hidup kembali. Apakah Shinta benar-benar ingin memperbaiki segalanya? Ia belum sanggup menjawab, dan hanya memunggungi Shinta berlalu cepat. Selama beberapa minggu, Arya dan Shinta menjalani hari tanpa saling bicara meski tinggal serumah. Dapur sepi, tawa pun meredup. Hendra dan Dewi Pratama masih menolak pulih, menuliskan pasal-pasal tentang penelantaran dan mempersiapkan gugatan cerai untuk Arya. Banyak pegawai perusahaan menyalahkan Shinta, menuntutnya segera diusir dari keluarga. Shinta terkucil, namun ia tetap gigih menebus kesalahan, menanggung utang perusahaan, menawarkan asetnya sendiri untuk dijual demi menutup sebagian kerugian. Tapi Arya menolak memberinya akses. Ini salahmu sepenuhnya, jangan ikut campur. Hati Shinta remuk melihat Arya yang dulunya penuh cinta kini berubah dingin. Ia bertanya-tanya, apakah cinta mereka masih bisa diselamatkan? Pada suatu malam, Arya tertimpa tekanan hebat di kantor. Ia terpaksa menandatangani penundaan hutang, memohon tenggang waktu pada bank. Saat ia hampir putus asa, Shinta muncul diam-diam, membawa secangkir kopi hangat. Perlahan, tanpa berkata banyak, ia mendekap Arya dari belakang. Biarkan aku yang menanggung beban ini. Kau istirahat saja. Suasana hening. Arya merasakan hangatnya pelukannya. Beberapa air mata jatuh perlahan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kembali kelembutan Shinta. Meski ia dulu telah membakar hati suaminya. Hatinya luluh sejenak, tapi ia segera menarik diri. Shinta, aku tak mau kau tersiksa lagi. Kata-kata itu seperti belenggu cinta yang sulit ia lepaskan. Shinta memutuskan melakukan satu langkah ekstrim. Ia menggadaikan sertifikat rumah keluarganya pada bank demi menyelamatkan grup Pratama dari kebangkrutan. Berita itu sampai ke telinga Hendra dan Dewi yang tercengang. Mereka tak menyangka menantunya akan berkorban sedemikian rupa. Dewi bahkan meneteskan air mata pertama kalinya setelah mengetahui kebenaran. Di hadapan keluarga, Shinta bersuara tegas. Aku bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Rumah ini adalah milikku, dan aku menyerahkannya untuk menebus dosa-dosaku pada keluarga Pratama. Keheningan menyelimuti ruang tamu. Arya memandanginya penuh kekaguman dan rasa bersalah. Melihat tindakan Shinta, beban emosi keluarga Pratama mulai runtuh. Hendra menunduk menyesali semuanya. Shinta, selama ini aku salah memperlakukan keluargamu. Kini kau membuktikan cinta sejati pada anakku. Maafkan kami. Keluarga lain satu persatu menyatakan penyesalannya. Arya terdiam terharu. Ia menatap Shinta. Aku menyayangimu sejak awal, tapi aku terlalu membiarkan kebencian memisahkan kita. Kini aku tahu, cinta sejati adalah ketika kita mau berkorban untuk satu sama lain. Ia meraih tangan Shinta, meneteskan air mata haru. Malam itu, seluruh keluarga resmi berdamai, membuka lembaran baru. Seiring waktu, grup Pratama bangkit perlahan, tetapi kali ini dengan manajemen yang lebih transparan. Shinta diangkat menjadi konsultan kehormatan untuk membantu mengawasi keuangan, sementara Arya memimpin tim restrukturisasi. Hubungan mereka yang sempat retak kini semakin kuat, dibangun atas dasar kepercayaan dan pengertian. Setiap pagi, Arya menyiapkan sarapan untuk Shinta. Ia juga sering mengajaknya berkeliling pabrik yang dulu dibangun oleh ayah Shinta, untuk mengenang perjuangan keluarga mereka. Kini ayah Shinta mulai memulihkan usaha kecilnya berkat dukungan modal murah dari lembaga sosial yang dijembatani keluarga Pratama.
Di puncak kebahagiaan, Shinta berdiri di balkon rumah barunya, memandangi taman penuh bunga mawar, hadiah ulang tahunnya dari Arya. Sinar mentari menyinari wajahnya yang tenang. Arya datang memeluknya dari belakang, membisikkan, "Kau adalah cinta sejati yang kuharapkan. Tanpamu, aku bukan siapa-siapa." Shinta menoleh, tersenyum tulus. Tak ada dendam lagi di matanya. "Terima kasih, Arya. Karena cintamu, aku bisa menemukan kembali hati yang sempat hancur." Mereka berdua menatap langit biru, memimpikan masa depan penuh harapan. Kini, kisah cinta mereka menjadi bukti bahwa meski terluka, cinta dan pengorbanan mampu menyembuhkan luka terdalam dan menyulam kembali kebahagiaan. Kumiskinkan kembali suamiku dan keluarganya, menutup kisah perjalanan Shinta dan Arya dari titik gelap penuh dendam menuju cahaya cinta yang tulus. Semoga kisah ini dapat menginspirasi bahwa pengampunan dan pengorbanan adalah inti dari sebuah cinta sejati.